Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Terstrial Unhas TV tepat di hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Momentum ini ditandai dengan seremoni pelepasan balon berlogo Unhas TV dan penyerahan IPP Unhas TV. Usai pelaksanaan upacara kemerdekaan di lapangan PKM Unhas, Rektor Profesor Jamluddin Jompa menyerahkan secara resmi SK Izin Penyelenggaraan Penyiaran atau IPP kepada Direktur Unhas TV, Yusran Darmawan. Penyerahan ini disertai pelepasan balon yang membawa spanduk logo Unhas dan Unhas TV sebagai simbol resmi mengudaranya Unhas TV. Berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Digital, izin resmi ini berlaku selama 10 tahun untuk cakupan wilayah Sulawesi Selatan 1, meliputi Makassar, Goa, Takalar, Maros, dan Pangkep. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Jamluddin Jompa, mengapresiasi hadirnya Unhas TV sebagai televisi komunitas yang mengedukasi dan menginspirasi. Hari ini Unhas TV saya ucapkan selamat telah mengudara secara resmi dan mudah-mudahan akan menjadi TV yang menyeimbangi TV-TV lain, TV yang mengedukasi, TV yang memberi peluang pemirsa untuk menikmati tayangan-tayangan yang edukatif, tayangan inovasi-inovasi baru dari Unhas dan juga dari seluruh dunia tentu. Ini akan menjadi salah satu TV yang mudah-mudahan profesional ya, yang berkaliber bukan hanya TV lokal tapi akan menjadi TV internasional. Selamat untuk Unhas TV, selamat bekerja, selamat berjuang. Senada dengan Rektor, perwakilan Unhas TV menjelaskan legalitas IPP menjadi tonggak penting untuk hadir sebagai televisi komunitas yang membawa misi pengetahuan. Kita ucapkan bahwa Unhas TV akhirnya bisa mengudara ya, menjadi salah satu lembaga penyiaran publik ya, yang mendapatkan IPP dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Dengan mengudaranya Unhas TV ya, kita bercita-cita menjadi televisi ya yang bisa menavigasi pengetahuan, sebagaimana Unhas adalah sumber-sumber daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan tentunya kita berharap tayangan kita bukan hanya sekedar mengedukasi tapi juga bisa menghibur kepada publik di Sulawesi Selatan tentunya. Kehadiran Unhas TV diharapkan tidak hanya menjadi laboratorium pembelajaran bagi mahasiswa, namun juga menjadi media edukasi publik yang menyebarkan penelitian, inovasi, dan nilai-nilai akademik Universitas Hasanuddin. Momentum resmi mengudaranya Unhas TV di Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia sekaligus menjadi langkah awal untuk mengukuhkan peran perguruan tinggi dalam mencerdaskan bangsa melalui ruang siaran digital. Rahma Humairah, Unhas TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Forum Pemuda Kompleks Unhas Baraya menggelar beragam lomba yang menghadirkan suasana kebersamaan. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa turut serta dalam ajang tahunan ini. Suasana semarak terlihat di perumahan dosen Unhas Baraya Kota Makassar saat berbagai lomba kemerdekaan digelar. Antusiasme warga terlihat ketika anak-anak, ibu-ibu, hingga bapak-bapak turut mengikuti permainan yang memeriahkan HUT RI ke-80. Diakui Ketua Forum Pemuda Kompleks Unhas Baraya, Erwin Syarifuddin, kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan keakraban warga serta mempererat silaturahmi, sekaligus juga sebagai sarana menghidupkan UMKM milik warga. Hari ini adalah hari terakhir dari perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh FPKUB, Forum Pemuda Kompleks Unhas Baraya bersama warga Kompleks Unhas Baraya untuk memeriahkan 17 Agustus yang ke-80 hari ini. Nah, banyak sekali kegiatan yang dilakukan, mulai daripada lomba untuk anak-anak, lomba untuk para warga, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan kita lakukan lomba-lomba yang sifatnya meriah, sifatnya berkelompok dan mengakomodir semua kegiatan-kegiatan yang ada di warga Kompleks Unhas Baraya. Jadi sekali lagi tujuannya ini adalah untuk memberikan rasa kebersamaan kepada warga dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Nah, kita lihat seperti kayak di belakang bagaimana warga-warga dari Kompleks Unhas Baraya
bermain bola namun memakai daster itu memancing keceriaan dan memberikan rasa bahagia untuk kebersamaan kita di sini dan mempererat silaturahmi intinya sekalian untuk menghidupkan UMKM yang telah dibuat oleh FPKUB dalam hal ini di Daun Talas. Berbagai jenis perlombaan menjadi ajang kegembiraan, mulai dari sepak bola menggunakan daster yang diikuti bapak-bapak, lomba sprint air dan memindahkan tepung untuk ibu-ibu, hingga joget balon dan memasukkan paku dalam botol yang diperuntukkan bagi anak-anak. Steering Komite Lomba FPKUB, Musakir, menjelaskan jika kegiatan tersebut merupakan rutinitas setiap tahunnya, dan lomba yang diadakan itu untuk mengakomodir semua kategori usia. Jadi kegiatan ini sebenarnya kegiatan rutin yang dilakukan oleh FPKUB, yaitu Forum Pemuda Kompleks Unas Baraya. Ya, yang mungkin yang salah satunya dia adalah program daripada FPKUB. Ya, jadi 17-an ini khusus memang kita prioritaskan untuk warga kompleks. Adapun misalnya kalau di luar dari wilayah itu tetap kita jaksanai. Jadi kegiatan ini lebih ke kegiatan yang bersifat umum. Jadi lomba-lomba itu sebenarnya terwakili untuk semua usia. Jadi bapak-bapak untuk usia 40 tahun ke atas itu sudah berlangsung kemarin itu pertandingan sepak bola. Itu memakai seragam daster, pakai daster ya dia main bola. Terus ibu-ibu ada beberapa kegiatan, misalnya dia sprint tepung, memindahkan tepung, air itu. Kemudian anak-anaknya itu ada lomba masukkan paku dalam botol, terus joget balon dan lain-lain. Musakir menambahkan kegiatan yang digelar FPKUB bersama warga perumahan dosen Unas Baraya ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat semangat persatuan dan kebersamaan. Rahma Humaira, Unhas TV. Pemirsa, pelaksanaan program Medical Check-up MCU di lingkup Universitas Hasanuddin menyasar dosen dan tenaga kepegawaian. Dekan Fakultas MIPA Dr. Sains Muhammad Sakir SSI MSI menilai jika kesehatan merupakan faktor utama untuk dapat bekerja secara maksimal. Program Medical Check-up MCU Unhas Goes to Unit menjadi momentum penting bagi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Ini dijadikan pula sebagai ajang untuk mengedukasi para pegawainya. Dekan Fakultas MIPA Dr. SCI Muhammad Zakir SSI MSI menyebut ada motivasi di balik pelaksanaan MCU ini, terutama untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Dalam kegiatan yang berlangsung di Science Building FMIPA Unhas, Dr. Zakir mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah memberikan motivasi kepada pegawai. Kami memberikan motivasi mereka untuk check up. Mungkin karena dia takut disuntik, sehingga ada juga pegawai itu sehingga takut dia ambil darahnya, padahal kan tidak terlalu banyak. Itu untuk tahu penyakit-penyakit terutama yang cancer itu harus ditahu dari awal. Kalau tidak bahaya. Kalau dia sudah parah, dia sudah stadium 1 itu bisa nyawa taruhannya. Sehingga dari awal kalau dia tahu penyakitnya, saya kira dia bisa antisipasi dengan baik, terutama dari pola makan, olahraga tentu saja. Jangan lupa di MIPA kami ini ada olahraga wajib buat tendik, itu setiap hari Jumat. Senam, Zumba, itu mereka wajib ikut. Zakir menilai jika penyakit sudah parah, maka nyawa akan menjadi taruhannya, sehingga penting untuk melakukan deteksi dini. Menurutnya dengan mengetahui penyakit sejak awal, seseorang bisa mengantisipasinya dengan baik, melalui perubahan gaya hidup, seperti pola makan dan olahraga. Ia pun menyontohkan jika di Fakultas MIPA telah memiliki program olahraga setiap hari Jumat, di mana para pegawai diwajibkan mengikuti senam Zumba. Dr. Zakir juga menyoroti biaya pemeriksaan kesehatan yang jika dilakukan di klinik swasta tidaklah murah dan orang akan berpikir 2 kali untuk memeriksa kesehatan.
Sehingga hadirnya program MCU Unhas dapat memecahkan masalah biaya dan deteksi dini terhadap penyakit sangat penting. Karena jika sakit, tentu tidak bisa bekerja dengan baik. Aminah Rahma Ahmad, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Universitas Padjadjaran resmi menyelenggarakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun 2025 yang bertempat di Stadion Jati Padjadjaran. Tahun ini Prabu mengusung tema Urun Daya Kita. Penerimaan Raya Mahasiswa Baru Universitas Padjadjaran atau Prabu 2025 resmi dimulai sejak 11 hingga 15 Agustus mendatang. Sebanyak 11.375 mahasiswa secara resmi dikukuhkan sebagai mahasiswa baru Universitas Padjadjaran oleh Rektor Unpad Profesor Arif S. Kartasasmita. Kegiatan Prabu 2025 ini dimulai dengan upacara resmi penerimaan mahasiswa baru dan sidang terbuka senat akademik. Dalam sambutannya, Rektor Unpad Profesor Arif S. Kartasasmita menyatakan bahwa penerimaan mahasiswa berhasil disaring dari 200.000 pendaftar dari semua jalur, yang artinya puluhan ribu pendaftar gugur mendapatkan kursi. Tahun ini Unpad menerima total 11.375 mahasiswa baru dari seluruh jenjang dan prodi. Penerimaan ini berhasil disaring dari total 210.982 orang pendaftar dari seluruh jalur. Artinya saudara-saudara menyisihkan puluhan ribu orang lain yang juga berjuang meraih kursi yang sekarang saudara-saudara duduki. Angka itu bukan untuk membuat saudara-saudara jumawa, tetapi untuk menegaskan dua hal. Anda semua adalah yang terpilih dan karena itu saudara-saudara memikul tanggung jawab yang besar pada diri sendiri, pada keluarga, pada alma mater, dan pada Indonesia. Tidak hanya itu, sejumlah kegiatan seperti penghargaan bagi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa yang sukses mengharumkan nama alma mater di tingkat nasional maupun internasional menjadi salah satu momen di rangkaian kegiatan hari pertama Prabu 2025 ini. Rektor Unpad Profesor Arif S. Kartasasmita memberikan apresiasi langsung kepada seluruh penerima penghargaan yang diserahkan di hadapan ribuan peserta Prabu 2025. Pemberian apresiasi ini mencakup berbagai prestasi, mulai dari akademik, penelitian, kewirausahaan, olahraga, hingga seni dan inovasi. Berasal dari berbagai jenjang, beberapa di antaranya ada mahasiswa berprestasi jenjang sarjana, Rizky Ramadan Sayyid Zandia, dari Fakultas Kedokteran, menjadi delegasi pemilihan mahasiswa berprestasi nasional Dikti Wilayah 4. Untuk jenjang diploma, penghargaan diberikan kepada Yeni Setiawati dari Fakultas Vokasi yang juga menjadi delegasi pada ajang bergengsi yang sama. Adapun prestasi di kancah internasional diberikan kepada atlet taekwondo dari Fakultas Ilmu Komunikasi yang meraih medali emas kategori Kyorugi Senior Putra Under 87 kg pada turnamen internasional di Bangkok, Thailand. Kemudian ada UKM Lingkung Seni Sunda yang berhasil memperkenalkan budaya Sunda di kancah internasional. Terakhir, ada tim inovasi dari Fakultas Kedokteran berhasil membawa pulang sejumlah penghargaan pada International Conference and Exposition on Innovation 2025 di Filipina, termasuk Special Award dan People's Choice Award. Rangkaian acara dilanjutkan dengan kelas offline santai dan kampus stand-up competition yang juga dilaksanakan di hari pertama Prabu. Terdapat banyak pembicara seperti Rosiana Silalahi, Suci, alumni Unpad Friska Clarissa, dan lainnya. Dari Jatinagor, Sumedang, tim liputan Unpad TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andra Ririn Karina, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.